Dulu Nike menolak teknologi sepatu ini, tapi sekarang brand ini bernilai lebih dari 150 triliun rupiah. Tapi kalian tahu nggak, sepatu yang revolusioner ini awalnya dibuat dari selang taman. Dari sebuah ide sederhana, On Running kini menjadi salah satu brand olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Apa yang membuat On Cloud begitu spesial? Bagaimana inovasi produk dan tim membawa On ini mencapai ke puncaknya? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kesuksesan mereka? Mari kita bahas di The Rise of On Cloud. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana membuat sepatu lari yang ringan sampai-sampai larinya kita itu terasa seperti berlari di atas awan. Olivier Bernhard, seorang atlet triathlon profesional Swiss, sudah bertahun-tahun disponsori oleh Nike. Tapi sebagai pelari, dia itu merasa sepatu yang ada di pasaran itu nggak memberikan experience maksimal ketika berlari. Hingga suatu hari, seorang engineer itu memberikan sepasang sepatu aneh dengan sol yang dibuat dari potongan selang air. Hasilnya, lari terasa lebih empuk, lebih ringan, dan lebih cepat. Dari sinilah lahir konsep CloudTec, teknologi bantalan yang menjadi DNA dari On Running. Dan Bernhard itu berpikir, sepatu ini itu bisa merevolusi dunia lari. Akhirnya, dia berniat untuk membawa teknologi ini ke Nike dan menawarkan kepada mereka. Tapi ternyata Nike menolak. Alih-alih menyerah, Bernhard itu akhirnya membangun perusahaan sendiri. Tapi dia sadar, dia harus butuh tim yang kuat. Disinilah pentingnya untuk kita itu punya partner yang ahli di bidang masing-masing. Ia menggandeng Casper Coppetti yang seorang ahli bisnis dan strategi dari McKinsey, dan David Allemann, seorang pakar branding dan desain yang pernah bekerja di dunia kreatif global. Jadinya, Bernhard itu fokus di inovasi produk, Coppetti di bisnis dan keuangan, dan Allemann di bidang branding dan pemasaran. Mereka bertiga membangun On Holding AG di Zurich dan mulai mengembangkan sepatu pertama berbasis teknologi CloudTec. Tapi sepatu pertama mereka itu dijuluki Frankenstein, saking anehnya desain dari sepatu tersebut. Tapi ketika diuji oleh para pelari, mereka itu senang dengan sensasi yang diberikan oleh sepatu ini. Tahun 2012 mereka merilis Cloud Racer yang langsung memenangkan ISPO Gold Award, penghargaan tertinggi di dalam dunia olahraga. Dari startup kecil, mereka akhirnya mulai dikenal di Swiss, Jerman, dan Austria. Masalah terbesar On Cloud adalah mereka itu brand baru yang harus bersaing dengan raksasa-raksasa besar seperti Nike dan Adidas. Tapi mereka itu nggak ngikuti strategi pemasaran yang konvensional. Mereka nggak hanya menjual sepatu, tapi mereka mengajak orang itu langsung mencoba produknya. Mereka menggelar event lari, membiarkan pelari merasakan langsung teknologi CloudTec. Strategi experiential marketing ini berhasil. Konsumen yang mencoba sepatu On Cloud hampir selalu membeli. Di saat brand lain itu mengandalkan sponsorship yang besar seperti endorsement kepada atlet-atlet, On Cloud itu bertaruh kepada kekuatan produk mereka sendiri. Dan hasilnya mereka mulai dikenal dan menguasai pasar premium. Tahun 2019, On Cloud itu mendapatkan kejutan besar, di mana Roger Federer itu berniat untuk bergabung. Tapi bukan sebagai brand ambassador, tapi Federer itu masuk sebagai investor dan co-creator, membantu mengembangkan sepatu tenis pertama On Cloud. Dari sini, On nggak hanya dikenal di dunia lari, tapi juga di dunia tenis dan lifestyle sneakers. Sejak Federer itu bergabung, penjualan On itu naik 4 kali lipat. Puncaknya, tahun 2021, On Cloud itu melakukan IPO dan mengumpulkan dana 746 juta dolar dengan valuasi 10 miliar dolar. Hari ini, On Cloud itu bukan hanya sekedar sepatu lari aja. Mereka hadir di lebih dari 50 negara, dijual di 6.500 lebih retail premium, dipakai oleh atlet kelas dunia dan pecinta sneakers. So, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kesuksesan On Cloud ini? Yang pertama, inovasi produk yang berbeda dan berkualitas. Mereka menciptakan teknologi CloudTec, sesuatu yang benar-benar baru di industri sepatu. Produk yang kuat itu lebih penting daripada sekedar marketing besar-besaran. Yang kedua, ini juga yang paling penting nih, memiliki tim yang kuat dan ahli di bidang masing-masing. Bernhard tahu bahwa dia itu bukan ahli di bisnis atau branding, jadi dia mengandalkan partner yang tepat. Bisnis yang sukses itu bukan karena satu orang yang jenius, tapi karena tim yang solid dan memiliki keahlian di bidang masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Dari sepatu Frankenstein yang menggunakan selang air, kini menjadi brand yang bernilai 150 triliun rupiah.
Nike mungkin pernah menolak On Cloud, tapi sekarang mereka menjadi pesaing serius dari Nike dan juga Adidas. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Coba komen di bawah. Apakah menurut kalian On ini bisa menjadi sepatu nomor 1 di bidang olahraga? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif bisnis lainnya.